kecil apakah bikin belajar ekonomi, sampai di mana nih materi ekonomi? pertumbuhan ekonomi. Oh ya, Gak mau masuk pertumbuhan ekonomi. Boleh kau jelaskan Kak sedikit kayak bagaimana itu pertumbuhan ekonomi sama pengalaman? pengalaman pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya, yang menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada di dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dengan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan ciri berupa bertambahnya output per kapita dan perubahan struktur ekonomi. Jadi dalam mengukur suatu pertumbuhan ekonomi, kita bisa menggunakan dua konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah GDP dan yang kedua adalah GNP. Nah, dengan menggunakan konsep pendapatan nasional ini, kita dapat mendapatkan suatu nilai yang lebih tinggi dari di antara keduanya. Nah, umumnya negara berkembang menggunakan GDP, sementara negara maju menggunakan GNP. Jadi kalau misalnya GDP-nya lebih besar dibandingkan GNP-nya itu bagaimana? Jadi kalau GDP-nya itu lebih besar dibandingkan sama GNP-nya itu berarti negaranya masih di tahap yang berkembang karena mereka masih menerima modal dari negara yang lain. Terus kalau misalnya kebalikannya, kalau GNP lebih besar dibandingkan GDP itu bagaimana? Kalau itu kok misalnya GNP-nya lebih besar dibandingkan GDP-nya berarti negaranya tuh itu sudah bisa disebut sebagai negara yang maju karena itu negara sudah menanam modalnya ke negara tetangganya. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peningkatan jumlah produksi barang dan jasa, sehingga akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut ialah yang pertama sumber daya manusia atau yang disingkat dengan SDM. SDM dapat memperbaiki atau justru menyengsarakan kemampuan dagang suatu negara. SDM juga menentukan seberapa besar pembangunan manusia dalam suatu negara. Pembangunan manusia berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi karena pembangunan manusia yang berkelanjutan dapat menghasilkan orang-orang yang memiliki keahlian yang baik dan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat memberi dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam proses produksi barang dan jasa. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan SDA sangat penting karena diperlukan ketersediaan SDA yang baik dalam menunjang proses produksi. SDA berperan sebagai bahan dasar dan pemasok bahan untuk setiap produksi yang perlu dilakukan. Sumber daya alam yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas. Perlu dipahami bahwa jumlah kekayaan SDA harus berjalan beriringan dengan peningkatan SDM, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kemajuan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek lebih efisien sebab iptek itu dapat membangun manusia untuk terus berinovasi dalam menciptakan berbagai macam mesin yang mendukung proses produksi barang yang dibutuhkan. Adapun iptek membawa pengaruh positif seperti membuat kita mudah mengirim barang dari jarak jauh dalam waktu yang cepat. Iptek juga dapat membuat distribusi semakin mudah dan ekonomi semakin meningkat. Iptek memudahkan suatu negara mengembangkan perdagangannya ke luar negeri melalui ekspor komoditas sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara.
Kemudian faktor yang keempat yaitu tingkat inflasi dan suku bunga. Namun sebelum membahas faktor yang satu ini harus diketahui terlebih dahulu apa itu inflasi. Jadi inflasi adalah kenaikan suatu harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, maka hampir secara otomatis akan terjadi peningkatan jumlah kebutuhan operasional perusahaan. Keadaan ini tentu saja akan berdampak pada gaji karyawan dan yang paling penting menimbulkan hambatan bagi perusahaan. Selain itu, aspek lain yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat suku bunga bank. Tidak dapat dipungkiri bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan per kapita masyarakat suatu negara, maka aspek berikut juga akan meningkat. Meningkatnya suku bunga bank juga memberikan hasil yang buruk bagi perusahaan, khususnya pada aspek peminjaman modal dan investasi. Yang kelima, yaitu tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi atau yang dikenal biasanya dengan sebutan produsen sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial, yaitu tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penguasaan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian berikutnya, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, dan motivasi kerja atau kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru. Jadi intinya aspek sosial kebudayaan ini bisa mempengaruhi selera orang-orang. Jadi ketika selera masyarakat terpengaruhi, otomatis permintaan masyarakat pada permintaan masyarakat. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut para ahli mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama itu ada jumlah penduduk, yang kedua itu persediaan barang-barang dan modal, ketiga itu luas tanah dan kekayaan sumber daya manusia, dan yang terakhir itu penerapan teknologi. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi komputer yang menyatakan bahwa peran pengusaha atau wirausahawan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pengusaha akan punya modal untuk kepentingan investasi. Peningkatan konsumsi mendorong untuk investasi yang baru, yaitu investasi otonom dan investasi terpengaruh. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Rostow menyatakan pertumbuhan ekonomi mengalami beberapa tahap. Tahap pertama, perekonomian tradisional atau the traditional society. Yang kedua, perekonomian transisi atau the condition for take off. Yang ketiga, perekonomian lepas landas atau the take off. Yang keempat, perekonomian menuju kedewasaan atau the drive to maturity. Yang terakhir, perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi atau the age of high mass consumption. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik.
Menurut Hartomar, ada 4 asumsi yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada barang modal yang sudah dipergunakan penuh. Yang kedua ada besar tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga ada perbandingan antara modal dan hasil produk. Yang keempat ada perekonomian hanya memiliki 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Menurut Solo, ada 3 faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan modal, yang kedua ada pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir ada pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 5-6% per tahun. Namun, setelah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 2,7%. Pandemi menyebabkan berbagai dampak negatif pada sektor ekonomi, termasuk penurunan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan aktivitas bisnis secara keseluruhan. Sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tumbuh di atas 5% pada tiap triwulannya. Stabilitas konsumsi masyarakat didukung oleh aktivitas kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan inflasi yang terkendali.